Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua DKM dan jajaran pengurus Masjid Anas, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan sehat wal afiat untuk dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh, dan telah dilaksanakan secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para alim ulama, dan kita semua. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir dan kita diberikan kekuatan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita masuki materi pada pagi hari ini, yaitu Sirah Nabawiyah, mari kita mendoakan khususnya yang mengarang kitab ini, yaitu Syekh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakpuri, dan kepada kita semua, mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini mendapatkan petunjuk dan tambahan ilmu pengetahuan serta diridhoinya pertemuan pada pagi hari ini. Ala hadiniyah wa kulinatan salihah wa barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah cukup banyak membahas tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam rangka menegakkan kalimat Allah dan menyebarkan agama yang disampaikannya, yaitu Islam. Perjuangan ini tidak saja mengalami kesulitan, rintangan, tetapi juga begitu banyak penolakan-penolakan yang apabila Rasulullah menyampaikan, banyak sekali masyarakat yang menolaknya. Ini terjadi
pada tahun-tahun awal perkembangan atau tahun-tahun awal Rasulullah melakukan dakwahnya, hingga pada tahun ke-10 Hijriah pun, tahun ke-10 kenabian pun, Rasulullah masih terus mendapatkan tantangan dan cobaan, hingga beliau melakukan dakwah di luar kota Mekah. Mungkin bapak-bapak dan saudara sekalian masih ingat bahwa Rasulullah mencoba berdakwah ke kota Taif. Pada saat itu Rasulullah bersama Haritsah menemui saudara-saudara yang berada di kota Taif. Akan tetapi apa yang didapatkan oleh Rasulullah, ternyata masyarakat Taif menolak secara mentah-mentah. Tidak saja sekedar menolak ajakan beliau, akan tetapi masyarakatnya begitu beringas dan begitu kasar hingga beliau dilempari batu, sehingga Zaid bin Haritsah pun melindungi Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya berdua mencoba mencari perlindungan dan akhirnya berlindung di kebun kurma. Pada saat itulah Nabi Muhammad SAW bersama Zaid bin Haritsah bisa aman dari kejaran masyarakat kota Taif tersebut. Kebun kurma itu adalah milik dari Utbah bin Saibah, dua putra dari Rabi'ah, yang jauhnya 3 mil dari kota Taif, sehingga masyarakat Taif pulang kembali ke kotanya, tidak melangsungkan pemburuan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kala itulah Nabi Muhammad SAW begitu sedih melihat masyarakat yang diajak untuk masuk ke dalam agama yang diridhai Allah, akan tetapi begitu menolaknya, tidak mau mengerti. Akhirnya Rasulullah kesedihan itu sampai-sampai mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini mungkin sangat baik kita dengarkan pula. Beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya kepadamu lah aku mengadukan kelemahan diriku, sedikitnya upayaku serta hina dinanya diriku di hadapan manusia. Wahai yang maha pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Rabb orang-orang yang tertindas. Engkaulah Rabbku. Kepada siapa lagi Engkau menyerahkan diriku? Apakah kepada orang lain yang selalu bermuka masam terhadapku, atau kepada musuh yang telah menguasai urusanku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Akan tetapi ampunan yang Engkau anugerahkan adalah lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan perantaraan nur wajahmu yang menyinari segenap kegelapan, dan yang karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar Engkau tidak turunkan murkamu kepadaku atau kebencianmu melanda diriku.
engkaulah yang berhak menegurku sehingga engkau menjadi ridho. Tiada daya serta upaya melainkan karenamu. Begitulah Rasulullah Muhammad SAW ketika mendapat kesedihan pada waktu berdakwah di kota Taif. Kesedihan ini sangat berat. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bersama Zaid bin Harithah kembali ke kota Mekah. Pada saat di perjalanan, Rasulullah SAW selalu memikirkan bagaimana lanjutan dari dakwahnya. Dan sebelum melakukan perjalanan, keluarga dari Rabi'ah, yaitu yang memiliki kebun kurma tersebut, yang memiliki kebun anggur tersebut, melihat bahwa Rasulullah dan Harithah berada di kebunnya. Kemudian Utbah dan Saibah menyuruh salah satu pembantunya untuk bisa menemuinya serta memberikan makanan sekedarnya. Mungkin kita bisa ingat, dan karena ini kita mengulang saja, kita mengingatkan kembali bahwa budak dari Utbah tadi yang bernama Adas berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya ucapan ini tidak bisa diucapkan oleh penduduk negeri ini. Ketika itu Rasulullah mengulurkan tangannya untuk mengambilnya dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan inilah yang didengar oleh Adas. Lantas Rasulullah bertanya kepadanya, kamu berasal dari mana? Dan apa agamamu? Lalu Adas menjawab, aku seorang Nasrani dari penduduk Ninawa atau Nineveh. Rasulullah SAW berkata lagi, dari negeri seorang pria salih bernama Yunus bin Matta. Orang tersebut berkata, apa yang kamu ketahui tentang Yunus? Beliau menjawab, dia adalah saudaraku, dia seorang nabi, demikian pula dengan diriku. Adas langsung merengkuh kepala Rasulullah SAW, kedua tangannya merengkuh dan menciumi kaki dan kedua tangan beliau. Sementara Utbah dan Saibah, dua buta Rabi'ah, saling berkata satu sama lainnya, budakmu itu telah dibuatnya menentangmu. Maka tatkala Adas datang, keduanya berkata, bagaimana kamu ini? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian Adas berkata, wahai Tuhanku, tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang lebih baik dari orang ini. Dia adalah memberitahukan kepadaku suatu hal yang hanya diketahui oleh seorang nabi. Jawabnya, bagaimana kamu ini wahai Adas? Kata Utbah, jangan biarkan dia meninggalkanmu dan mengganggumu dari agamamu, sebab agamamu lebih baik dari agamanya, kata Utbah. Setelah keluar dari kebun tersebut, Rasulullah pulang menuju Mekah dengan perasaan getir dan sedih serta hati yang hancur lebur. Tatkala sampai di suatu tempat,
yang bernama Qar'an Munazil. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita ketahui beliau sudah ditinggal oleh istrinya Khadijah dan telah ditinggal pula oleh pamannya Abu Thalib. Begitu kesedihan silih berganti sampai akhirnya Nabi Muhammad merenung apakah perjalanan dakwah ini bisa dilanjutkan atau tidak. Akan tetapi pada masa-masa itu, pada waktu itu adalah tahun ke-11 kenabian, begitu banyak Allah menyampaikan berita-berita gaib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu berita gaib itu yang menguatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melanjutkan dakwahnya. Di samping itu, ayat-ayat yang turun terkait dengan kejadian tersebut, di dalamnya terdapat berita-berita gembira tentang kemenangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Di mana berita itu adalah tidak akan ada suatu kekuatan pun di muka bumi ini yang mampu menghalanginya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yujib da'i Allahi falaisa bimu'jiji fil ardi wa laisa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. Dan orang-orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahqaf ayat 32. Kemudian dilanjutkan dengan firman surat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna dhannanna allan nu'zijallaha bil ardi walan nu'zijah haraba. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari. Surat Al-Jin ayat 12. Jamaah yang dirahmati Allah, kekuatan inilah yang dipegang oleh Rasulullah SAW untuk bangkit kembali melanjutkan dakwahnya, bahwa beliau meyakini tidak ada kekuatan pun di muka bumi ini yang dapat mampu menghalanginya. Maka dengan kekuatan inilah Nabi Muhammad SAW mengajak Zaid bin Harisah kembali untuk melakukan dakwahnya di kota Mekah. Kemudian Jais berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau bisa kembali ke kota Mekah? Karena begitu banyak rintangan dan tantangan dari kabilah-kabilah yang berada di kota Mekah." Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawabnya, "Wahai Jaiz, sesungguhnya Allah akan memberi kemudahan dan jalan keluar. Sesungguhnya Allah akan menolong
dinnya dan akan memenangkan nabinya. Itulah kekuatan barangkali yang dipegang oleh Rasulullah SAW, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agama ini sejak dikumandangkan oleh Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Agama Islam terus berkembang dan terus mendapatkan umat-umat yang masuk memeluk agama Islam, dan Rasulullah SAW terbukti menjadi pemenangnya di dalam menemukan dakwah. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk melaksanakan dakwah di kota Mekah diperlukan kekuatan dan diperlukan perlindungan. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mencoba mendekati kabilah-kabilah yang mungkin dapat melindungi beliau pada saat berdakwah. Ketika beliau tinggal di Hira, lalu Nabi Muhammad SAW mengutus seseorang untuk menemui suku Khuza'ah agar mendatangi Al-Akhnas bin Sarik guna meminta perlindungan. Tapi bagaimana pendapat dari mereka? Mereka menolaknya. Dia berkata, aku adalah orang sekutu, dan seorang sekutu itu tidak bisa memberikan perlindungan. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak putus asa. Dengan kekuatan yang telah membaja di dalam hatinya bahwa Allah menyampaikan Allah akan menjaga dinnya, Nabi Muhammad SAW mengutus kembali kepada Suhail bin Amr. Lalu dia berkata, sesungguhnya Bani Amr tidak memberikan perlindungan kepada Bani Ka'ab. Tidak berhenti di situ saja. Kemudian Nabi Muhammad dengan penolakan tadi lalu mengutus kembali kepada Al-Mut'im bin Adi. Maka berkatalah mereka, baiklah, aku bersedia. Alhamdulillah, Al-Mut'im bersedia menjadi pelindung Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah untuk mulai berdakwah. Kemudian Mut'im dia mengenakan senjata dan mengajak putra-putra dan kaumnya seraya berkata, pakailah senjata dan ambillah posisi di sudut Ka'bah, karena sesungguhnya aku telah memberikan perlindungan kepada Muhammad. Dia kemudian mengutus seseorang menemui Rasulullah SAW dengan membawa pesan agar beliau memasuki kota Mekah. Lalu Rasulullah SAW pun memasukinya bersama Zaid bin Harisah sehingga sampai di Masjidil Haram. Di sana Al-Mut'im bin Adi sedang berada di atas tunggangannya seraya berseru, wahai kaum Quraisy, sesungguhnya aku telah memberikan perlindungan kepada Muhammad, maka janganlah ada seorang pun di antara kalian yang mengejeknya.
Begitulah pada waktu itu kekuatan kabilah sangat menentukan, sehingga orang-orang Quraisy mendengarnya. Akhirnya terdengar juga oleh Abu Jahal. Ada riwayat lain yang menyebutkan Abu Jahal ketika itu menanyai Al-Mut'im, engkau sebagai pemberi perlindungan itu atau ikut alias seorang muslim juga? Kemudian Al-Mut'im menjawab, tidak, aku hanya memberi perlindungan. Lalu Abu Jahal berkata kepadanya, kalau begitu kami juga memberikan perlindungan kepada orang yang telah engkau berikan perlindungan tersebut. Sampai akhirnya satu ketika Rasulullah SAW senantiasa mendendam budi baik yang dibuat oleh Al-Mut'im terhadap dirinya. Maka beliau pernah berkata tentang tawanan perang Badar, andaikan Al-Mut'im masih hidup, kemudian dia memintanya untuk membebaskan mereka, niscaya aku akan serahkan mereka kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah, begitu kekuatan yang melindungi Nabi Muhammad SAW ketika masuk kota Mekah dan beliau dapat kembali melakukan dakwahnya. Di tahun ke-11 Hijriah ini, tahun ke-10 Hijriah ini, Nabi Muhammad SAW terus melakukan dakwah dan mencoba menawarkan Islam kepada kabilah dan individu. Pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-10 kenabian bertepatan dengan akhir bulan Juni atau permulaan bulan Juli tahun 619 Masehi, Rasulullah SAW kembali ke Mekah untuk memulai lagi menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan individu semakin dekat lagi menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan individu. Semakin dekat datangnya musim haji, maka orang-orang yang datang ke Mekah pun semakin banyak, baik dengan perjalanan kaki maupun dengan menggunakan unta dari seluruh penjuru yang jauh, melaksanakan ibadah haji dan menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka serta menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Rasulullah SAW menggunakan kesempatan baik ini dengan mendatangi kabilah-kabilah dan menawarkan Islam kepada mereka serta mengajak mereka untuk memeluknya sebagaimana yang pernah beliau lakukan mengajak pada tahun 4 kenabian beliau. Jamaah yang dirahmati Allah, begitu banyak kabilah-kabilah yang mendapat tawaran. Salah satu kabilah yang menolak tawaran dari Nabi Muhammad SAW adalah Bani Amir bin Sa'sa'ah. Beliau mendatangi dan menyeru mereka kepada agama Allah. Beliau juga menawarkan kepada mereka untuk membela beliau. Baikharah bin Firas, salah seorang pemuka mereka, berkata, demi Allah, andaikan aku dapat mengambil pemuda ini dari tangan orang Quraisy, tentu aku akan berkuasa atas bangsa Arab.
Kemudian dia melanjutkan, apa pendapatmu jika kami berbaiat kepadamu untuk mendukung agamamu? Kemudian Allah memenangkan dirimu dalam menghadapi orang-orang yang menentangmu. Apakah kamu mendapatkan kedudukan sepeninggalmu? Apakah kami mendapatkan kedudukan sepeninggalmu? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, kedudukan itu terserah kepada Allah dan menempatkannya sesuai kehendaknya. Lalu Bahirah berkata kembali, apakah kami harus menyerahkan batang leher kami kepada orang-orang Arab dalam rangka membelamu? Kemudian setelah Allah memberimu kemenangan, kedudukan itu dinikmati oleh orang lain, kami tidak membutuhkan urusanmu. Maka mereka pun enggan menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Begitulah Nabi Muhammad SAW terus berdakwah dari kabilah ke kabilah, dari individu ke individu, menyampaikan agama Islam ini untuk bisa menjadi agama yang membawa hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, satu hal yang mungkin ini adalah bagian dari perjalanan Rasulullah SAW, di mana pada saat itu banyak orang-orang Yatrib, terutama yang berada di pesisir, mendengar berita tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Pada musim haji tahun ke-11 kenabian Nabi Muhammad SAW bertepatan dengan bulan Juli tahun 620 Masehi, dakwah Islamiyah mendapatkan bibit-bibit unggul yang dengan cepat berubah menjadi pepohonan yang kokoh, di mana kaum muslimin dapat berlindung di bawah naungannya yang rindang dan beraneka ragam kezaliman dan permusuhan. Tak berapa lama kemudian roda peristiwa berputar dan garis sejarah pun mulai bergeser. Di antara sebagian hikmah dari pendustaan dan penghadangan terhadap jalan Allah oleh penduduk Makkah, maka Rasulullah SAW menggunakan malam hari sebagai kesempatan untuk keluar ke perkemahan kabilah-kabilah, sehingga tidak ada seorang pun dari kaum musyrikin Mekah tersebut yang menghalanginya. Kita bayangkan ya, orang lain sedang nyenyak-nyenyak tidur, tapi Rasulullah terus memikirkan bagaimana agama Islam ini bisa diketahui paling tidak oleh para kabilah yang sedang menjalankan ibadah haji tersebut. Suatu malam beliau pergi bersama dengan Abu Bakar dan Ali melintasi perkemahan milik suku Juhal dan Saiban bin Sa'labah. Beliau mengajak mereka untuk masuk Islam. Dalam pada itu terjadi dialog yang menarik antara Abu Bakar dan salah seorang dari suku Juhal. Lalu ditanggapinya oleh Bani Saiban dengan tanggapan yang sangat positif.
Meskipun begitu mereka masih belum memastikan untuk menerima Islam. Kemudian Rasulullah SAW melewati lokasi kubu, melewati lokasi Bukit Aqobah di Mina. Di sana beliau mendengar suara kaum laki-laki tengah berbincang-bincang. Beliau sengaja mendekat dan mendatangi mereka. Ternyata mereka adalah 6 orang yang pemuda dari Yatrib. Semuanya berasal dari suku Khazraj, yaitu satu Asad bin Jurarah dari Bani An-Nazar, Auf bin Al-Haris bin Rifa'ah ibnu Afra dari Bani An-Nazar, Rabi bin Malik bin Al-Azlan dari Bani Juraik, Qutbah bin Amir bin Hadidah dari Bani Salamah, Uqbah bin Amir bin Nabi dari Bani Haram bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab dari Bani Ubaid bin Gan. Salah satu faktor yang membuat ahli Yatrib menjadi bahagia adalah ucapan yang pernah mereka dengar dari suatu sekutu mereka, orang-orang Yahudi Madinah, yaitu mereka mengatakan akan muncul seorang nabi yang diutus pada zaman ini dan kami akan mengikutinya serta bersamanya kami akan membunuh kalian sebagaimana kaum Ad dan Iram dibunuh. Ketika Rasulullah SAW menemui mereka, beliau menyapa, siapa kalian? Segolongan orang dari suku Khazraj, jawab mereka. Apakah kalian sekutu orang-orang Yahudi? Tanya beliau lagi. Ya benar, jawab mereka. Kalau begitu bolehkah aku duduk-duduk dan berbincang dengan kalian? Tawaran beliau. Boleh, silahkan, sambut mereka lagi. Beliau akhirnya duduk-duduk bersama mereka seraya menjelaskan hakikat Islam dan dakwah Islam, mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala serta membacakan Al-Quran kepada mereka. Sebagian mereka lantas berkata kepada yang lain, wahai kaumku, demi Allah, kalian mengetahui bahwa dia inilah Nabi yang pernah diberitakan oleh orang-orang Yahudi untuk mengancam kita. Karena itu, janganlah kita didahului oleh mereka untuk mengikutinya. Bergegaslah menyambut dakwahnya dan masuk Islamlah. Jamaah yang dirahmati Allah, mereka inilah kaum intelek Yatrib yang telah kelelahan oleh perang saudara. Kita ketahui bahwa Bani Khazraj itu selalu berperang dengan kabilah Aus di Mekah. Mereka melakukan perang terus, dan Khazraj memang kelompok yang besar. Mereka berkata lagi, sesungguhnya kami telah meninggalkan kaum kami di mana tidak ada suatu kaum pun yang tingkat permusuhan dan kejahatan yang terjadi di antara mereka melebihi apa yang terjadi di antara kaum kami. Semoga saja dengan perantaranmu Allah menyatukan mereka. Kami akan mendatangi mereka dan mengajak kepada ajaranmu,
serta memaparkan kepada mereka ajaran yang telah kami respon dari agama ini. Jika Allah menyatukan mereka melalui perantaraanmu, maka tidak ada orang yang lebih mulia dari dirimu. Tatkala mereka pulang ke Madinah atau Yatrib, mereka mengemban istilah Islam hingga tidak ada satu rumah pun yang dihuni oleh orang-orang Ansor kecuali membincangkan perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah itu adalah pada tahun ke-13 kenabian, di mana pada saat tadi pertemuan dengan enam pemuda adalah pada tahun ke-11 Hijriah. Bisa dipahami bahwa anak mudamu tadi begitu siap menyongsong agama baru ini dan menyebarkan di kota Madinah yang disebut orang-orang Ansor. Jadi bisa diketahui dengan jelas 2 tahun penyebaran agama Islam di kota Madinah dengan delegasi 6 anak muda ini begitu hebat dan begitu kuat hingga seluruh masyarakat Ansor sudah mengenal baik agama Islam dan sudah begitu menunggu kehadiran nabinya. Terbukti ketika Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad disambut dengan baik oleh masyarakat yang berada di kota Madinah. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah kira-kira yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, bahwa kita meyakini agama Islam adalah agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada yang dapat mengalahkannya. Karena agamanya adalah agama yang diridhoi sesuai dengan dalam ayat Al-Qur'an, inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi adalah agama Islam. Dan tadi dikuatkan bahwa Allah akan menjaganya dan selalu mendapatkan kemenangan. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada yang ditambahkan pada para jamaah, kami persilahkan sebelum ditutup. Ya, lumayan ngantuk. Baik, untuk waktu barangkali sudah waktu suruk tapi baru masuk. Masih ada beberapa menit, bisa istirahat. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membacakan doa kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.